Batal damai, Presiden Ukraina minta senjata ke tetangga RI. Hurrah! Pemerintah Australia memutuskan untuk memberikan bantuan peralatan perang senilai 25 juta US dollar atau setara 36 miliar rupiah kepada Ukraina. Hal ini dilakukan pasca panggilan telepon antara parlemen Canberra dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mengutip ABG News Australia, bantuan yang kali ini diberikan itu mencakup bantuan militer defensif termasuk sistem radar serta makanan dan pasokan medis. Dengan bantuan terbaru itu total bantuan yang telah diberikan negeri Kangguru kepada Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia bertambah menjadi 116 juta US dollar. Zelensky adalah singa demokrasi dan Australia akan terus mendukung Ukraina untuk perjuangan bertahan hidup. Ya, Anda mendapatkan doa kami tetapi Anda juga memiliki senjata kami, bantuan militer kami, kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Langkah ini sendiri diambil Australia setelah negara itu menerapkan tarif 35% pada semua impor dari Rusia dan Belarus demi meningkatkan sanksi ekonomi dalam menanggapi serangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Selain sanksi perdagangan, pemerintah federal Australia telah memberlakukan sanksi luas pada lebih dari 500 individu dan entitas Rusia serta melarang impor minyak Rusia. Australia bermaksud mengenakan biaya maksimum pada Rusia atas tindakannya dengan sekali lagi meminta Moskow untuk menghentikan invasi tidak beralasan, tidak adil dan ilegal ke Ukraina, tambah Morrison. Perang diplomatik berkobar, Rusia usir 10 diplomat negara Baltik. Perang diplomatik antara Barat dan Moskow telah meningkat secara signifikan setelah serangan militer Rusia di Ukraina. Sejumlah negara Eropa mengusir utusan Rusia. Terbaru, Rusia membalas dengan mengusir 10 dari Estonia, Latvia, dan Lithuania. Menyusul langkah serupa yang dilakukan negara-negara Baltik itu pada pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya pada Selasa mengatakan bahwa pihaknya menyatakan protes tegas terhadap tindakan provokasional dan tidak dapat dibenarkan dari negara tersebut. Berdasarkan asal timbal balik, Rusia mengusir 4 pegawai kedutaan Lithuania, 3 pegawai kedutaan Latvia, serta 3 perwakilan Estonia, baik dari Moskow maupun Saint Petersburg, kata Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip dari RT Rabu 30 Maret. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Federasi Rusia dalam jangka waktu yang sama dengan waktu yang ditetapkan untuk keberangkatan pegawai misi diplomatik Rusia di negara Baltik, kata kementerian itu. Pada 18 Maret, 3 negara Baltik mengatakan beberapa diplomat Rusia persona non grata, menuduh mereka melakukan tindakan yang diduga melanggar konvensi Wina tentang hubungan diplomatik serta menyebarkan disinformasi dan membenarkan tindakan militer Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia menanggapi pengumuman tersebut dengan mengatakan bahwa semua pengusiran diplomat Rusia yang tidak berdasar akan mendapat tanggapan yang tepat. Terlepas dari peringatan ini, Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkēvičs mengatakan bahwa pihak berwenang Rusia mengusir diplomat negaranya secara tidak adil. Pengusiran baru terjadi setelah Rusia memerintahkan 3 diplomat Slovakia untuk meninggalkan Moskow dalam waktu 72 jam sebagai tanggapan atas pengusiran diplomat Rusia dalam jumlah yang sama oleh negara itu. Bulan ini beberapa negara lain mengambil langkah serupa. Polandia mengusir 45 diplomat, hampir 3/4 dari jumlah total misi diplomatik. Alasannya sama, dicurigai melakukan spionase. Pada hari Selasa, Belgia, Irlandia, dan Belanda bersama-sama mengumumkan pengusiran lebih dari 40 diplomat Rusia dari negara mereka. Sanksi untuk Rusia jadi senjata makan tuan, Uni Eropa teriak.
Wacana penghentian aliran gas dari Rusia ke sejumlah wilayah Eropa membuat beberapa negara khawatir. Pasalnya, benua biru dianggap tidak akan mampu memenuhi pasokannya tanpa aliran dari negeri beruang merah. Dalam sebuah pernyataan, Uni Eropa telah mengusulkan undang-undang yang memaksa operator penyimpanan gas untuk mengisi lokasi setidaknya 80% dari kapasitas pada 1 November. Tetapi dengan penyimpanan saat ini hanya sekitar seperempat penuh, tugas itu terlihat sangat sulit untuk dipenuhi tanpa pasokan Rusia. Target 80% pada 1 November dapat dicapai selama setidaknya beberapa gas Rusia terus mengalir, kata Jack Sharples, peneliti di Institut Studi Energi Oxford seperti dikutip Reuters Kamis 31 Maret. Tapi saya pikir dalam hal melakukannya tanpa gas Rusia itu tidak akan terpenuhi. Jerman, konsumen gas terbesar Eropa yang bergantung pada Rusia untuk sekitar setengah dari kebutuhannya, telah menetapkan target 90% pada November. Stok gas saat ini 26% penuh. Wacana penghentian aliran gas terjadi tatkala negara Eropa memberikan sanksi finansial akibat serangan negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu ke Ukraina. Ini membuat Rusia terputus dari jaringan perbankan internasional. Persoalan gas dari Rusia ke Eropa sendiri makin kencang berhembus ketika Putin mempertimbangkan agar benua biru mau membayarnya dengan mata uang rubel. Pasalnya, Moskow saat ini kesulitan dalam mengakses mata uang lainnya, utamanya mata uang barat seperti dolar Amerika Serikat dan euro. Serangan rudal jelajah milik Rusia hantam kilang minyak di kota Lviv sebelah barat Ukraina. Serangan rudal jelajah presisi tinggi milik Rusia menghantam kilang minyak di kota Lviv sebelah barat Ukraina. Pejabat setempat menyatakan 4 rudal jelajah menghantam kilang minyak tersebut pada Sabtu 26 Maret lalu. Selain itu dilaporkan sejumlah orang terluka akibat serangan ini. Terlihat kobaran api disertai asap membubung tinggi dari lokasi kilang minyak. Petugas pemadam langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut penasehat Menteri Dalam Negeri Ukraina, Vadim Denisenko, Rusia mulai menargetkan lokasi penyimpanan minyak dan pangan Ukraina, sehingga pemerintah Ukraina harus menggelontorkan stok cadangan keduanya untuk kedepannya. Serangan Rusia ke wilayah barat Ukraina merupakan hal langka terjadi karena Rusia lebih memfokuskan operasi militernya ke wilayah selatan dan timur Ukraina, serta dekat ibu kota Kiev di wilayah utara.